Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akan bahas bagaimana kemudian bank syariah itu mendapatkan keuntungan dan bisa memberikan keuntungan kepada para penabung ataupun kepada mereka yang menempatkan dana depositonya di bank syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang masih banyak dicurahkan kepada kita semua. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seiring umur yang kita semakin menua, waktu yang terus bergulir, jatah kehidupan yang semakin berkurang, nikmat Allah yang semakin banyak kita rasakan. Mudah-mudahan kedekatan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala seiring waktu semakin bertambah. Dan kita berdoa kepada Allah dengan segala ikhtiar dan amal usaha kita. Mudah-mudahan ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa kita, semua kita yang hadir di majelis ini, pendengar dari Baitur Rahman, Radio RRI, ketika menutup kehidupannya, kita tutup dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sajikan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan 2 minggu yang lalu tentang produk layanan bank syariah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah membahas produk penghimpunan dana yang dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat. Apakah itu dalam bentuk tabungan, deposito ataupun giro. Pada hari ini kita akan bahas bagaimana kemudian bank syariah itu mendapatkan keuntungan dan bisa memberikan keuntungan kepada para penabung ataupun kepada mereka yang menempatkan dana depositonya di bank syariah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, salah satu daripada fungsi bank itu adalah fungsi intermediasi, yaitu yang menghubungkan antara pemilik modal dengan mereka yang punya usaha tapi tidak punya modal. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika pooling dana itu sudah terkumpul di bank, maka bank itu harus menjalankan bisnis usahanya untuk dia mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini diberikan kepada dua. Yang pertama untuk pengelola bank, yaitu kemudian bank syariah mendapatkan gaji yang diberikan kepada karyawannya. Lalu yang kedua, keuntungannya itu diberikan kepada pemilik modal dan juga para penabung. Pemilik modal ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, boleh kita sebutkan sebagai pemegang sahamnya bank. Lalu kemudian ada dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga ini itulah dana yang dikumpulkan dari masyarakat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah ketika kemudian bank menyalurkan pembiayaan, atau kalau dalam bank konvensional itu disebut dengan kredit, sedangkan di dalam bank syariah tidak dikenal dengan istilah kredit, yang dikenal adalah pembiayaan, karena ada makna yang sangat jauh berbeda. Kalau pembiayaan ada proses bisnis di sana. Kalau dalam bank konvensional itu memang ada proses bisnis, tapi uang yang diberikan itu dalam bentuk kredit. Kredit itu artinya pinjaman. Maka ini juga yang kemudian membedakan, pencirian yang membedakan antara bank syariah dengan bank konven. Jadi kalau di bank konven, Bapak Ibu ingin mendapatkan uang untuk membeli rumah atau untuk membeli kendaraan atau digunakan untuk modal usaha, maka proses bisnis yang dilakukan itu adalah loan, pinjaman, diberikan kredit. Jadi kredit yang diberikan itu mereka tidak perlu mengetahui
usaha apa yang Bapak lakukan. Yang paling penting bagi mereka, mekanisme apa yang Bapak bisa garansikan untuk uang itu kembali plus dengan keuntungan yang disebut dengan bunga. Sedangkan di dalam bank syariah, dia tidak bisa berlaku seperti itu karena akan disebut di dalam kitab fikih bahwa pinjaman yang kemudian dikenakan tambahan masuk dalam kategori riba. Maka apa yang dilakukan di dalam bank syariah itu ada proses bisnis yang dilakukan. Ketika uang ini digulirkan kepada masyarakat, bank syariah menyebutnya dengan pembiayaan ataupun finance. Nah, untuk pembiayaan ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau nama produknya banyak, misalnya pembiayaan produktif, pembiayaan konsumtif, pembiayaan modal usaha, tapi yang membedakannya itu adalah pada akad. Disitulah yang disebut dengan proses bisnisnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya coba sederhanakan pembahasannya. Dalam pembiayaan misalnya modal usaha ataupun pembiayaan produktif ataupun pembiayaan konsumtif yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat, maka kemudian bank syariah menggunakan beberapa jenis akad. Saya coba sederhanakan Bapak Ibu. Jenis akad yang diberlakukan di dalam bank syariah itu dibagi kepada 3. Yang pertama adalah akad jual beli. Maka di bank syariah itu tidak ada istilah pinjaman, yang ada istilah pembiayaan. Bapak ingin mendapatkan rumah, maka terjadi proses transaksi, ada barang yang dipertukarkan. Kalau kemudian di bank konven dia berikan uang, jadi yang dijadikan aset itu adalah uang. Uang itu yang kemudian diperdagangkan dalam tanda kutip, artinya uang itu dipinjamkan. Dari sejumlah uang itu kemudian dikenakan bunga. Misalnya Bapak pinjam 1 miliar, maka dikenakan 10% per tahun. Maka setiap tahun ada bunga 100 juta kalau 10%. Kalau kemudian Bapak pinjam kredit selama 10 tahun, maka akumulasinya itu menjadi 100%. Bapak pinjam 101 miliar, kembalikannya 2 miliar. 1 miliar uang pokok, 1 miliar lagi adalah bunga. Nah, lalu kemudian kita bawa ke bank syariah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Bapak bukan pinjam namanya, tapi Bapak ingin mendapatkan rumah. Ditanya, rumah apa yang Bapak ingin beli? Rumah tipe A misalnya. Berapa harga rumah itu? Ini proses bisnis. Harganya itu 1 miliar. Oke, apa yang dilakukan oleh bank? Bank membeli rumah tersebut. Ini disebut dengan akad jual beli. Nanti turunan akadnya banyak. Ada di situ murabahah, ada istisna, ada salam. Ini akan kita jelaskan pelan-pelan di pertemuan berikutnya. Sebelumnya kita sudah pernah menjelaskan beberapa tahun yang lalu, tapi perlu kita refresh untuk memahami bagaimana sebenarnya operasionalisasi dari bank syariah. Saya kembali kepada jual beli ini. Jadi apa yang dilakukan oleh bank syariah? Bank syariah membeli rumah itu seharga 1 miliar. Lalu ditanya, Bapak, rumah yang saya sudah beli dengan harga 1 miliar ini saya jual kepada Bapak. Bapak bayarnya kredit atau tunai? Cash atau kredit? Kredit artinya tidak membayar secara tunai. Bapak membayar secara cicilan. Kalau kita bayar tunai, untuk apa kita ke bank syariah? Kita beli langsung ke developer. Karena kita tidak punya uang, kita minta bank syariah membelinya, lalu kita berjanji nanti bank syariah kembali menjual kita jadi kepada kita. Jadi bank syariah memberi kepada developer, lalu kemudian barang itu menjadi milik bank syariah, dijual kepada kita. Ditanya ketika dia akan jual, berapa tahun Bapak cicilannya? Kita bilang 10 tahun. Bank syariah kemudian mengatakan, boleh ya, keuntungan kami setiap tahun 10%. Berarti 100 juta. 10 tahun sama dengan bank konven menjadi 1 miliar. Tapi ada proses. Di sana tidak ada barangnya, yang dipertukarkan adalah uangnya, sedangkan di bank syariah yang dipertukarkan adalah barangnya. Maka terjadilah proses bisnis di sana. Ada barang, ada orang yang membeli, ada orang yang menjual, ada alat tukar, ada ijab kabul. Dan ini merupakan proses bisnis yang dibenarkan secara syariah. Jadi nanti bank syariah membeli rumah itu seharga 1 miliar, lalu jual kepada Bapak, dicicil selama 10 tahun, lalu dia katakan keuntungan kami setiap 1 tahun itu 10%,
maka akad yang ditulis dalam perjanjiannya adalah bukan persennya, tapi yang ditulis adalah jumlah harga jual beli barang tersebut. Berapa rumah itu Bapak beli? Harganya 2 miliar, dibagi dicicil selama 10 tahun. Inilah yang disebut dengan akad murabahah. Kalau kita melihat pada jumlah uangnya, maka kita akan mengatakan tidak ada perbedaan antara bank syariah dengan bank konven, sama mantong. Malah terkadang boleh jadi, ini saya katakan boleh jadi, tapi ini harus di breakdown dan dicek kepada bank-bank tertentu. Boleh jadi bank syariah dalam tanda kutip lebih mahal. Kalau dihitung termen pembayarannya, bisa jadi bank syariah lebih mahal dibandingkan bank konven. Lalu orang kemudian mengatakan, bank syariah zalim, bank syariah tidak syariah. Tapi dia tidak melihat kepada proses. Masalah keuntungan mana yang lebih mahal, mana yang lebih murah, itu tidak menjadi alat ukur untuk menyatakan itu syariah ataupun tidak. Saya kasih ilustrasi. Bapak beli beras di toko A dengan harga 1 kilo misalnya 10.000, lalu kemudian Bapak pindah ke toko B agak ke dalam, harganya menjadi 12.000, lalu kita mengatakan toko B tidak syariah. Ada proses bisnis yang mereka lakukan, ada penentuan tingkat keuntungan, ada kos biaya yang mereka keluarkan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang kemudian perbedaan yang sangat mendasar. Di dalam bank syariah ada mekanisme bisnis, ada mekanisme pertukaran barang yang itu bukan pertukaran uang. Maka secara sederhana Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akad yang digunakan di bank syariah itu ada 3 klaster. Yang pertama akad jual beli. Turunan di bawahnya itu ada jual beli barang, ada jual beli jasa. Kalau dia jual beli barang, pilihan akadnya banyak. Ada murabahah, ada istisna, ada salam. Kalau kemudian jual beli jasa, itu akad yang digunakan ijarah, sewa menyewa. Yang membedakan dengan bank konven, ketika dia menggunakan kredit, mereka menentukan tingkat suku bunga, dan suku bunga ini bisa naik tanpa kemudian dikomunikasikan kepada nasabah sesuai dengan kondisi ekonomi negara. Sedangkan di dalam bank syariah sudah ditentukan harga jual beli rumah itu 2 miliar. Mau ekonomi membaik, mau ekonomi turun, harga itu tidak berubah karena sudah dianggap sebagai hutang yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank. Jadi kita sudah beli barang, harganya terbentuk 1 miliar, 2 miliar. Nah, barang itu menjadi milik kita, ada asetnya yaitu rumah. Rumah itu milik kita, sedangkan kita berhutang untuk membayar seharga 2 miliar, bukan seharga 1 miliar tambah 10% per tahun. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akad murabahah. Penentuan tingkat keuntungan disepakati di awal antara bank syariah dengan nasabah dengan harga yang tertulis, yaitu jumlah uangnya. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang kemudian disebut dengan margin. Nah, kalau dalam akad sewa menyewa disebut dengan ujrah. Keduanya, margin dan ujrah, keuntungan itu ditentukan di awal. Yang kedua, akad masuk dalam klaster kerjasama, ada mudharabah, ada musyarakah. Penentuan tingkat keuntungannya dalam bentuk nisbah bagi hasil 60, 40, 50, 50 atau 30, 70, tergantung kerjasama ataupun modal yang diberikan oleh bank dengan si nasabah. Apa yang membedakan mudharabah dengan musyarakah? Kalau mudharabah tidak ada kos ataupun modal yang diberikan oleh salah satu pihak. Saya kasih contoh, Rasulullah melakukan mudharabah dengan Khadijah. Khadijah kasih modal, Rasulullah berusaha dan bekerja, modalnya dikembalikan ke Khadijah, keuntungannya dibagi 2. Itu mudharabah. Kalau musyarakah, ada kontribusi dana dari kedua belah pihak. Jadi si A memberikan dananya, si B memberikan dananya, lalu mereka urung rembuk dalam sebuah proyek. Itu namanya musyarakah. Jadi kalau mudharabah, dananya dari salah satu pihak, pihak lain mengkontribusikan pekerjaan. Sedangkan musyarakah, dua-dua mereka mengkontribusikan dana. Itu yang disebut dengan ishtirak.
Jadi mereka bisa jadi istirak, berkumpul dalam modal, berkumpul dalam usaha, dan juga berkumpul dalam bekerja. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, untuk bagi hasil ini nggak bisa di state keuntungannya dalam bentuk uang, hukumnya menjadi haram. Karena kenapa? Usahanya belum pasti untung, berapa jumlah untungnya. Maka nanti kalau di dalam akad bank syariah itu ditulis proyeksi keuntungan, bukan keuntungan yang pasti. Beda dengan jual beli, karena keuntungannya sudah di state di awal. Keuntungannya berapa? Setiap tahun 10% itu berarti keuntungan kami 100 juta. Kalau Bapak beli cicilannya selama 5 tahun 500 juta. Ya, 1 miliar tambah 500 juta keuntungan kami. Kalau Bapak pakai selama 10 tahun maka menjadi 1 miliar, menjadi 2 miliar. Sedangkan dalam akad mudharabah musyarakah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dia ditentukan dalam bentuk persentase. Artinya kalau keuntungannya naik maka bagi hasilnya naik, kalau keuntungannya turun maka bagi hasilnya juga turun. Yang terakhir Bapak Ibu, ini nanti akan kita bahas lebih rinci pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang terakhir, ada kegiatan bank dalam bentuk pembiayaan memberikan jasa lainnya. Yang paling sering dilakukan di bank syariah itu adalah gadai. Jadi kalau di bank BSI itu ada gadai emas, ya, kemudian ada juga beli emas secara cicilan, dia juga pakai akad gadai. Kemudian dia pakai murabah, lalu juga pakai akad gadai. Kemudian di Bank Aceh juga seperti itu. Lalu juga di Pegadaian Syariah kita bisa membeli emas secara cicilan, dan kita kemudian juga bisa menggadaikan emas yang kita miliki untuk mendapatkan pembiayaan. Ini akad-akad lainnya. Nanti ada juga akad kafalah. Ketika kita misalnya mentransfer uang, itu akad wakalah. Setiap kita transfer uang, kalau berbeda bank maka mereka mengenakan biaya. Nah, biaya ini kemudian digunakan menggunakan akad-akad yang ada di dalam bank syariah, yang itu adalah merupakan bahagian dari jasa yang diberikan oleh bank syariah dalam melayani masyarakat. Nah, keuntungan yang didapat dari jual beli, kerjasama dan jasa lainnya itu menjadi keuntungan bank. Keuntungan bank ini kemudian dibagi hasilkan. Pertama untuk bank, yang kedua kepada dana pihak ketiga, pemilik saham ataupun dana pihak kedua. Ini secara sederhana saya coba menjelaskan kepada Bapak Ibu bagaimana sebenarnya proses transaksi bisnis yang terjadi di dalam bank syariah, yang itu kemudian membedakan penciriannya dengan bank konvensional. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini gambaran yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan coba mendalami satu persatu dari akad-akad yang ada, sehingga kita semakin memahami bagaimana sebenarnya transaksi yang terjadi di bank syariah, dan di situ kita akan melihat indahnya Islam untuk menciptakan sektor ekonomi yang produktif, yang terus bisa memberikan pergerakan ekonomi bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat muslim. Sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa kita sebagai seorang muslim wajib memastikan uang yang kita dapatkan, uang yang kita investasikan, uang yang kita tabung, uang yang kita putar itu berada dalam platform yang diridhoi oleh Allah. Satu-satunya platform adalah platform syariah, dan kita bersyukur Aceh mendapatkan kesempatan yang seperti itu, sehingga kita terjaga untuk terjerembab jatuh dalam praktek-praktek yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita lakukan, memberikan hidayah dan barokah kepada kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا
لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا. واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا. sama-sama. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.